Thariqah itu metode pendekatan diri kepada Allah. Jadi kalau metode pendekatan diri kepada Allah pakai metodenya Syekh Ali Abdul Hasan Asy-Syadzili, maka namanya tarekat Syadziliyah. Kayak almarhum Simbah Kyai Haji Ahmad Abdul Haq Dalhar Watucongon, kayak Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan, Syadziliyah. Kalau metode pendekatan diri kepada Allah pakai metodenya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, namanya tarekat Qadiriyah. Kayak Berjan sini bapak saya Kinawi, kayak Meranggen Mbah Yai Muslih, kayak Kiai Haji Dzikron Abdullah Pedurungan, dan masih banyak lagi. Di dalam buku Idarah Aliyah, jadi tarekat itu ada sekitar 47 kalau nggak salah tarekat. Jadi yang muktabaroh itu begitu. Kalau tarekat taklim wa ta'alum terus masuk tarekat, termasuk ada orang yang mengatakan mulazamatu qiraatil kutub sudah termasuk tarekat. Itu kan bagi orang alim. Orang awam kan nggak bisa kayak gitu. Orang awam ya bisanya berzikir itu. Nah, itu. Ya bagi orang alim monggo mulazamah qiraatul kutub. Tapi orang awam kan nggak bisa suruh mulazamah qiraatil kutub. Ya kita jelas cari guru yang jelas sanad silsilahnya. Kayak seandainya mau masuk tarekat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dzikron Abdullah Pedurungan, beliau jelas sanadnya Kiai Dzikron itu. Kiai Dzikron itu menjadi mursyid khalifah tarekat, diangkat oleh Kiai Masduki Syarafuddin, kakak saya sepupu dari Jatiwangsan. Kiai Masduki Syarafuddin dari orang tua saya Kiai Haji Nawawi. Orang tua saya dari Pak D-nya orang tua saya Kiai Haji Munir bin Zarkasi. Kiai Munir bin Zarkasi dari bapaknya Kiai Haji Zarkasi, mbah buyut saya. Kiai Haji Zarkasi dari Syekh Abdul Karim Banten. Syekh Abdul Karim dari Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar sampai Kalimantan, dan seterusnya naik sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jelas pengambilannya. Pengurus-pengurus tarekat Idarah Wusta, tarekat wilayah atau Su'biyah, atau bahkan Idarah Aliyah sudah punya daftar nama-nama khalifah atau mursyid di masing-masing daerah. Jadi guru tarekat itu istilahnya bisa mursyid, bisa khalifah, bisa muqaddam, bisa wakil talqin. Itu istilah saja. Dengan tema tarekat. Jadi tarekat sudah menjadi bahasa Indonesia. Di mana tarekat itu berasal dari bahasa Arab thariqah. Thariqah menurut bahasa artinya jalan atau juga metodologi. Thariqah, metode. Nah, mari kita gali lebih dalam definisi thariqah. Ada satu ulama yang produktif menulis. Adik-adik mahasiswa kenal dengan Imam Ajurjani dengan kitab yang terkenal At-Ta'rifat tentang definisi-definisi. Nah, beliau mendefinisikan thariqah, sebab membuat definisi itu tidaklah mudah. Betul. Salah satu yang harus dikuasai adalah ilmu mantik. Ilmu tentang cara berpikir yang baik, ilmu logika. Beliau mendefinisikan thariqah adalah hiya as-sayrah al-mukhtasah bisalikina ilallahi azza wa jal min qat'il manazil wat taraqi fil maqamat. Artinya bahwa thariqah menurut istilah tasawuf
as-sayrah, jalan, al-mukhtasah, yang khusus, yang spesial, di mana orang-orang yang melakukan pengembaraan spiritual atau yang disebut dengan salikin, orang-orang yang suluk menempuh batinnya menuju kepada Allah. Allah dijadikan sebagai al-hadbu, tujuan. Min qat'il manazil, min litabyin, untuk menjelaskan, di mana dalam thariqah itu min qat'il manazil, memutus manazil dari nuzul, di mana hawa nafsu yang masih buruk, level yang masih bawah disebut manazil. Itu harus diputus dari sifat-sifat mazmumah yang tercela. Kemudian wataraki fil maqamat, dia harus menaiki tangga-tangga atau pilar-pilar makom, di mana dalam makom itu sudah dibahas menanamkan sifat sabar, sifat syukur, tawakal, ikhlas, dan yang lain-lainnya. Nah, inilah definisi sehingga kita punya gambaran tentang tarekat atau thariqah. Jadi dengan thariqah, batin kita, rohani kita ada jalannya. Kalau kita kaitkan, hubungkan dengan fikih, itu adalah jalan menuju kepada Allah yang bersifat zahir. Kita penuhi syariat, maka muncullah apa yang disebut dengan madhab. Sementara di dalam beribadah pun kita harus menggenapkan, di mana batin kita pun harus berjalan mendekat kepada Allah. Melalui apa? Ilmu tasawuf, jalannya adalah thariqah tadi. Maka para ulama menyebutkan at-turuq kal madzahib, thariqah yang berkembang seperti mazhab-mazhab fikih yang berkembang. Kalau thariqah mengajarkan dan mengaplikasikan ilmu tasawuf dalam rangka menggerakkan batin kita, memperjalankan rohani kita menuju kepada Allah. Sementara mazhab adalah pelembagaan untuk memperdalam fikih dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sebagai jalan yang zahir menuju kepada Allah. Betapa hebatnya Allah turunkan agama ini, di mana di dalamnya ada dua jalan. Ada jalan yang zahir, ada jalan yang batin. Sehingga terkumpul, menyatu, terintegrasi antara amalan zahir dengan amalan batin. Itulah yang sah dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nih Syekh, untuk memudahkan ini khususnya pemirsa yang awam sekali tentang ini, saya kembali dulu kepada penjelasan pengertian tarekat atau tarikah itu tadi. Kalau dalam bahasa Arab, kalau nggak salah ada lagi istilah jalan, misalnya sabil, Ya, sirat. sirat. Nah, tentang jalan menuju kepada Allah ini jadi merupakan satu sistem ya Syekh ya. Lalu bagaimana kaitannya dengan syariat juga? Sebab syari juga mungkin bermakna jalan juga. Lalu bagaimana sistem ini bisa dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh umat Islam yang ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui tarekat ini? Ya, para ulama sufi mengistilahkan jalan yang ditempuhnya itu dengan thariqah. Tarekat. Seperti ulama fikih atau fuqaha menyebutkan jalan pijakannya itu adalah dengan madhab. Nah, thariqah itu diambil dari Al-Quran, surah Jin ayat ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa allawis taqamu 'ala thariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Wa allawis taqamu, asalnya wa anna law istaqamu. Ya. Wa anna, dan sesungguhnya, lau apabila istaqamu, mereka istiqomah, 'ala thariqah, mengikuti jalan,
dalam agama. La asqainahum ma'an ghadaqa. Maka Allah berjanji, pasti kami akan berikan air minum, atau kami akan limpahkan kepada mereka air yang banyak. Godako, air yang banyak, ma'un kathir. Nah, artinya di sini para ulama ahli sufi mengambil istilah thariqah, karena thariqah ada jalan menempuh supaya terhubung kepada Allah. Maka thariqah itulah menjadi satu istilah untuk pelembagaan, di mana dalam thariqah itu umat akan ditempa dengan ilmu tasawuf sekaligus bimbingan praktis bagaimana mengamalkan tasawuf dengan baik dan benar. Jadi dengan kehadiran thariqah itu mempermudah umat dalam menjalankan, mengkaji ilmu tasawuf sekaligus mengamalkannya secara praktis di bawah bimbingan seorang mursyid di dalam thariqah. Kalau disebutkan bahwa setiap orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, tentu caranya melalui tarekat dan dibimbing oleh seorang mursyid. Apakah dalam upaya ini kita bisa berkhidmat kepada beberapa mursyid atau satu orang mursyid saja? Mohon penjelasannya, Syekh. Ya, baik. Kita mengambil salah satu ungkapan seorang ulama sufi besar yang bernama Syekh Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Beliau menyebutkan thariquna, thariqah kami musyayyadatun bil kitabi was sunnah, dibentengi dengan Quran dan sunnah. Wali annaha mabniyatun ala suluki akhlakil anbiya wal asfiya. Dan sesungguhnya thariqah atau jalan kami itu pondasinya adalah mengikuti perjalanan jejak spiritual para nabi dan orang-orang pilihan. Nah, jadi begitu jelas bahwa batin kita, rohani kita membutuhkan jalan untuk menggapai keridhaan Allah. Baiknya, seorang hamba jika berpijak pada thariqah yang baik dalam beribadah, kemudian ia sakit, maka dikatakan oleh Allah kepada malaikat yang mengurusnya, tulislah untuk orang itu pahala yang sepadan dengan amalnya, apabila ia sembuh sampai aku menyembuhkannya atau mengembalikannya kepadaku. Musnad Ahmad. Di dalam thariqah itu atau tarekat, kita bisa mengenal banyak nama-nama. Iya. Ada thariqah Muhammadiyah, ada tarekat Saziliyah, ada thariqah Qadiriyah, ada thariqah Idrisiyah, ada thariqah Sanusiyah, dan yang lain-lainnya. Ada seorang mursyid di mana beliau begitu concern mendalami dunia tasawuf dan thariqah yang ada. Namanya Syekh Muhammad ibn Ali As-Sanusi. Beliau melanglang buana dari satu thariqah ke thariqah berikutnya, mendalami thariqah yang ada di Timur Tengah, sampai pada akhirnya beliau tuangkan pengalamannya itu dalam satu buku yang beliau beri judul adalah As-Salsabil Mu'in fi Thara'iqil Arba'in. Ya, thariqah yang memberikan pertolongan, di mana beliau menulis 40 thariqah yang ada di Timur Tengah di abad ke-19 di waktu itu. Nah, beliau menyebutkan thariqah-thariqah yang dikenal. Penisbatan thariqah itu kepada mursyid yang meletakkan dasar-dasar tasawuf. Tasawuf yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan aqwalul ulama. Beliau merumuskan thariqah, dirumuskan tasawuf menjadi thariqah-thariqah yang berkembang. Nah, di sini sebetulnya adalah untuk memudahkan, di mana para ulama ahli sufi membuat aturan, membuat perjalanan-perjalanan untuk membina umat dalam rangka mempelajari dan mengamalkan ilmu tasawuf.
Jadi jangan bingung dengan banyak nama. Ya, contoh saja, ya, kalau orang membuat pesantren supaya lebih mudah identitasnya, suka dinisbatkan kepada pendirinya. Betul. Ada pesantren kiainya, misalnya Kiai Al-Kusyairi, maka pesantrennya disebut Ma'had Kusyairiyah. Jadi sebetulnya itu untuk memudahkan saja, bukan kewajiban. Ketika orang ingin mengetahui, oh itu pengikut ya ajaran tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani, maka dinisbatkanlah nama beliau kepada pengikutnya dan sekaligus kepada torikohnya, torikoh Qadiriyah. Nah, jadi torikoh yang berkembang, maka para ulama membuat aturan torikoh yang mu'tabaroh, torikoh yang benar-benar tadi dibentengi dengan Quran dan As-Sunnah dan mengikuti jejak langkah spiritual para nabi dan orang-orang pilihan. Ya tentu ada persamaan dan perbedaannya. Sebaiknya seseorang yang akan memasuki dunia tasawuf yang luas dan dalam mengambil torikoh yang mu'tabaroh. Torikoh yang mu'tabaroh yang oleh para ulama dibuat sedemikian rupa supaya terjaga la ya'tariha zaigun wala uful, supaya tarekat itu tidak tercampur dengan perbuatan-perbuatan penyelewengan, bid'ah, khurafat dan yang lain-lainnya. Nah, memasuki thariqah maka harus diawali dengan memiliki kesungguhan yang kuat. Betul. Ada seorang ulama dari Yaman yang bernama Syekh Abdullah Al-Haddad. Beliau menulis satu kitab namanya Adabus Sulukil Murid. Disebutkan bahwa awalut thariq ba'ithun qawiyun. Orang yang ingin mendalami tasawuf pertama harus punya modal di dalam hatinya, ba'ithun qawiyun. Keinginan yang kuat, harapan yang kuat, kesadaran yang kuat, ila iqbali Allah, ingin menghadap kepada Allah, wal i'rad anil khalqi wa dunya, dan ingin berpaling dari tipu daya dunia dan makhluk. Sebab tasawuf inilah yang bersumber dari ihsan, di mana Jibril mengajarkan kepada Nabi, Nabi mengajarkan kepada para sahabat, anta budallah ka'annaka tarah fa ilam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tidak bisa seolah-olah melihat Allah, kita yang merasa selalu ditatap oleh Allah. Inilah yang menjadi esensi dari ajaran tasawuf. Sehingga orang ketika ingin mendalami tasawuf, memasuki thariqah, maka harus punya keinginan yang kuat, ingin selalu menghadap kepada Allah. Pengertian ingin selalu menghadap kepada Allah bukan berarti meninggalkan belajar di masjid saja, zikir saja, sholat saja, bukan. Memasuki seluruh aspek kehidupan kita, mengajar, belajar, bekerja, di rumah, hatinya selalu menghadap kepada Allah. Dan wal i'rad anil khalqi wa dunya, dia berpaling dari tipu daya dunia dan makhluk. Bukan berarti meninggalkan makhluk, tidak bergaul, bukan berarti meninggalkan dunia, tidak bekerja, tapi yang dipalingkan adalah memalingkan hati dari tipu daya dunia dan makhluk. Ya, Syekh. Dengan kita mendalami tasawuf dalam satu thariqah yang mu'tabarah, di mana hati kita akan tertata, di mana hati kita akan bebas dari cengkraman hawa nafsu, sehingga kita akan lebih istiqomah. Kalaupun Nabi menyebutkan iman itu yazid, yankus, bahkan yadhab, berkurang, bertambah, bahkan bisa hilang. Bisa hilang ya. Nah, apalagi di masa-masa kayak adik-adik mahasiswa ini ya, yang wah tantangannya luar biasa, pergaulan, keinginan, kepingin tahuan luar biasa. Maka dengan bertasawuf lewat thariqah, maka hati akan terbimbing, hati akan lebih terarah. Kalaupun yankus, ya walaupun mundur, walaupun berkurang imannya sedikit saja, tapi dia naik kembali. Jangan sampai yankus terus, bahkan yadhab hilang.
Kenapa? Karena tidak ada pembimbingnya, tidak ada mursyidnya, tidak ada yang mengendalikan hati untuk menghadap kepada Allah. Jadi walaupun turunnya sedikit, tapi maju lagi. Ibarat mundur satu jengkal, maju satu langkah. Masya Allah. Nah, itulah keutamaan di mana hati kita ditempa dengan ilmu tasawuf dalam bimbingan thariqah. Di dalam thariqah itu ada dua mesin, ya, mesin thariqah yang harus senantiasa dilakukan oleh setiap salik atau seorang murid. Apa itu, Syekh? Ada dua hal. Maka dalam kitab At-Tasawuf fi Syi'ril Arab, Syekh Ismail menyebutkan rumusan berthariqah itu harus selalu melakukan dua hal. Pertama adalah tuli majhudin, mujahadah yang panjang setiap saat. Apa mujahadah? Bagaimana mendidik hawa nafsu kita. Kadang sering hawa nafsu kita ngajak kepada keburukan dan kejahatan, maka harus mampu mujahadah, menundukkannya. Sebab tanpa mujahadah yang panjang, menundukkan hawa nafsu, mendidik hawa nafsu, maka ibadah kita tidak akan benar. Jadi ini adalah mesin yang pertama di dalam thariqah. Bagaimana seorang murid, seorang salik harus senantiasa mujahadah tul yang panjang, sepanjang hayat, terus menundukkan hawa nafsu kita. Kalau Nabi menyebutkannya memenjarakan hawa nafsu dalam dunia. Ad-dunya sijnul mukmin. Kalau Nabi menyebutkan orang yang mukmin itu menjadikan dunia ini penjara bagi hawa nafsunya. Sebaliknya, wa jannatul kafir. Orang kafir menjadikan dunia ini surga bagi hawa nafsunya. Surga itu kan gambarnya bebas, nggak terbatas, abadi. Ini kunci yang pertama dalam berthariqah. Di mana seorang murid, seorang salik dalam thariqah akan senantiasa dididik dengan mujahadah. Yang kedua adalah ar-riyadhah. Ar-riyadhah. Ar-riyadhah artinya ada potensi besar dalam diri kita, hati. Nah, hati ini jangan dicampakkan. Riyadhah artinya olah. Makanya jangan olahraga saja, tapi olah juga rohani kita. Dengan cara apa? Para ulama membuat rumusan-rumusan mengolah hati dengan banyak zikir kepada Allah, dengan membaca aurad yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama, sehingga hati kita akan semakin terasah, hati kita potensinya akan tergali dengan baik, sehingga hati itu musyahadah dan hati tidak dikuasai, tidak dicengkram oleh hawa nafsunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wasilah adalah derajat di sisi Allah yang tidak ada derajat lagi. Maka mohonkan aku kepada Allah agar Ia memberiku derajat wasilah. Hadis riwayat Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Berthariqah harus punya keinginan yang kuat, kesadaran yang kuat, ingin menghadap kepada Allah. Nah, pengertian ingin selalu menghadap kepada Allah itu bukan diimplementasikan dengan terus di masjid, terus pegang tasbih, terus berwirid, meninggalkan keluarga atau meninggalkan pekerjaan. Yang dimaksud al-iqbalu Allah, menghadap kepada Allah setiap saat itu, batin kita, hati kita, aktivitas kita, jalankan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Bukankah agama kita menghargai, jangankan bekerja, tidur saja bisa dihitung ibadah oleh Allah apabila niatnya niat ibadah. Sebelum tidur baca wirid, baca zikir sebagaimana diajarkan oleh Nabi. Nah, jadi selalu menghadap kepada Allah itu adalah batin kita. Makanya orang yang bekerja hatinya menghadap kepada Allah, maka akan melahirkan etos kerja yang hebat. Keren. Bukan karena gaji sekian juta, tetapi semata-mata beribadah kepada Allah, mengajarnya, belajarnya, akan menghasilkan aktivitas-aktivitas yang hebat. Kenapa? Hati selalu menghadap kepada Allah. Yang dipinta dalam hatinya ridho Allah yang betapa besar nilainya, bukan hanya honor, bukan hanya gaji. Kita alhamdulillah atas karunia dari Allah
ulama-ulama terdahulu kita begitu rajin menulis, berkarya, menuangkan ilmu dan buah dari spiritualitasnya. Kita bisa lihat kajian-kajian yang luas, yang mendalam. Betapa ini adalah karunia dari Allah, sehingga kita bisa merasakan betapa hebatnya ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Jadi baca literatur sangat penting sekali, supaya tambah luas pengetahuan kita. Akan tetapi kita menjadikan seorang mursyid sebagai pembimbing untuk mempelajari dan mengamalkan tasawuf, itu adalah untuk menyempurnakan ilmu tasawuf kita. Sebab kita punya keterbatasan, tulisan-tulisan punya keterbatasan. Apa sih di balik tulisan itu? Ada makna yang dalam. Contoh misalnya, kita sering di pesantren-pesantren menjadi literatur yang membanggakan. Misalnya karyanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kitab apa namanya? Kitab Hikam. Al-Hikam. Nah, kitab Hikam itu sebetulnya buah dari beliau bertasawuf, dan beliau adalah seorang mursyid thariqah. Kemudian beliau tuangkan, makanya namanya Hikam, buah dari hasil perjalanan spiritualnya. Nah, akan tetapi kalau hanya buahnya saja yang kita lihat, yang kita pelajari, lalu di situ tidak ada langkah-langkah untuk mendapatkan buahnya, maka tentu kita juga tidak akan mendapatkan buah yang besar, buah yang luar biasa. Jadi pada akhirnya kita harus menggenapkan supaya lengkap, lebih komprehensif. Selain literatur yang sudah ada, kita bisa langsung mereguk ilmu, hikmah yang baru. Sebab hikmah itu akan terus Allah berikan. Yu'til hikmata may yasha, dengan fi'il mudhari. Hikmah terus diberikan kepada orang yang dikehendakinya. Bukan ulama terdahulu saja, bukan kepada para nabi saja, tetapi setiap zaman ada orang yang diberi hikmah. Sehingga ketika kita berguru langsung kepada seorang mursyid dalam thariqah, maka kita akan mendapatkan hikmah-hikmah yang baru, yang kekinian. Nah, kita kan harus kekinian. Di samping kita juga mendapatkan hikmah-hikmah yang terdahulu. Sehingga walhasil, maka ketika menjalankan tasawuf dengan bimbingan seorang mursyid dalam thariqah yang mu'tabarah, maka akan lebih mendalam, akan lebih lengkap, akan lebih komprehensif, dan tentu lagi akan lebih praktis untuk mengamalkannya. Iya. Jadi ketika umat kurang atau bahkan tidak mempelajari rukun agama tasawuf, justru apa yang dikhawatirkan Nabi terjadi. Bahwa Nabi sedang menjelaskan yushikul umamu antada alaikum, bahwa kalian nanti di hadapan para sahabat akan dihabiskan, akan diperebutkan, akan menjadi objek sasaran bangsa lain, umat lain. Di akhir hadis itu Nabi menyebutkan kenapa kondisi umat walaupun mayoritas tetapi seperti buih di lautan, centang perenang, tidak ada kekuatan. Nabi sudah menyebutkan karena umat diterpa, didera penyakit wahan. Apa wahan? Nabi menyebutkan hubbu dunya wa karahiyatul maut. Apabila umat Islam didera penyakit yang mematikan, cinta kepada dunia dan takut mati. Bukankah itu yang disebut dengan penyakit hati dalam ilmu tasawuf? Jadi kalau tidak konsisten belajar ilmu tasawuf, maka akan didera penyakit-penyakit hati. Di antara umat Islam tidak terbangun ukhuwah persaudaraannya karena hatinya kering, hatinya didera dengan penyakit-penyakit hati. Adalah jalan, dalam istilah jalan ruhani. Bagaimana rohani kita harus selalu menghadap kepada Allah, taqarrub, mendekat kepada Allah. Thariqah adalah jalannya, di mana rohani kita akan terasuh, akan terasah. Ilmu tasawuf akan terus hadir, ilmu tasawuf terus akan hidup, menghidupkan hati kita. Sehingga orientasi hidup kita adalah kepada Allah. Dunia, kekayaan, ilmu, jabatan, dan yang lain-lainnya
tidak akan pernah dijadikan sandaran dan tujuan oleh orang yang selalu mengikuti tarekat menuju kepada Allah. Itu semua hanya alat dan sarana. Seorang hamba jika berpijak pada toriko yang baik dalam beribadah, kemudian ia sakit, maka dikatakan oleh Allah kepada malaikat yang mengurusnya, tulislah untuk orang itu pahala yang sepadan dengan amalnya, apabila ia sembuh sampai aku menyembuhkannya atau mengembalikannya kepadaku. Musnad Ahmad. Al-Hayyul Qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati. Janji sama Allah Ta'ala, ya Allah Gusti, saya janji sama Engkau ya Allah, saya tidak akan berbuat dosa besar dan akan mengurangi perbuatan dosa kecil. Itu namanya bai'ah. Jangan salah paham masalah bai'ah itu. Dan saya janji saya akan taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada pemerintahnya, taat kepada ulama, taat kepada kedua orang tua, taat kepada gurunya, dan saya janji tidak akan melupakan zikir kepadamu. Itu bai'ah maksudnya. Nah, kuncinya tarekat itu di mana? Supaya kita menghilangkan hati kita dari sifat-sifat ghaflah, terutama lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau penyakit lalai ini sudah melekat pada diri kita, na'udzubillah min dzalik. Bagaimana kita menumbuhkan merasa didengar, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pentingnya tarekat. Kalau kita sudah merasa dilihat, didengar, betul-betul menjiwai, kita akan berbuat, akan berbicara yang tidak manfaat, apalagi sampai mengadu domba sesama kita, memberikan contoh yang kurang baik. Malu rasanya, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah itulah tutur kita baik, sopan, santun, bagaimana tidak menyakiti hati orang. Umpamanya kita besuk kepada orang yang sakit, apa kabar Bapak, semoga mulai sehat, alhamdulillah. Wah, alhamdulillah senang Pak. Itu Bapak di rumah sakit ini, musola kita jadi sepi nih Pak. Disemangatkan bukan? Ayo Pak cepat sembuh, minta maaf bareng-bareng, ini musola kita kurang ramai nih. Tapi orang yang tidak suka, orang yang suka membuat kecut atau kecil hati orang, begitu datang, dalam apa di sini? Penyakitnya apa kata dokter? Ini. Yo, itu tanggal saya itu sudah menuju hari ini. Tidak mengatakan mati, tapi ini sudah menuju hari ini, aliasnya out. Ini orang yang sakit tambah mengkeret ini. Nah ini, tapi coba besarkan hati orang. Coba membesarkan hati orang itu, kalau suruh itu besar pahalanya. Jangan ditakut-takutin terus. Awas ya, penyakit kamu itu nanti begini, nanti penyakit begini, itu tetangga saya begini. Wah itu kamu begini, itu begini. Nggak cari uang, akhirnya ekonomi Indonesia ambruk. Nah itulah, ayo semangat, kita tetap ikhtiar menghindari penyakit tetap, tapi kita melenturkan dalam berekonomi, dalam pertanian dan lain sebagainya. Itu ajaran baginda Nabi SAW. Tidak pernah tanya, oh siapa penyakit kamu? Allah tidak ada. Allah yasfi, ya syafi'an, Allahumma syafi wa anta syafi. Itu doanya Rasulullah. Kalau besok orang yang sakit,
Nah, ini orang yang tidak ghaflah. Di sini pentingnya tarekat itu supaya kita merasa dilihat, didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ayo kita amalkan tarekat yang baik pagi sama sore, dan tarekat Sadariyah khususnya yang sudah bertarekat. Selain Sadariyah, tabarukan tidak apa-apa, tapi jangan meninggalkan tarekat pertama. Tidak boleh meninggalkan guru pertama, tidak boleh, harus dijalankan guru yang pertama. Adapun tabarukan silahkan saja, asal tidak meninggalkan guru pertama. Al-Fatihah. Mencari seorang mursyid itu adalah kewajiban, hukumnya wajib, bukan sunnah, tapi wajib. Jangankan bagi orang awam, bagi pembesar ulama saja hukumnya wajib. Contoh misalnya menurut Imam Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi rahimahullah dalam kitab Sairus Salikin karangan Syekh Abdus Somad Al-Falimbangi, beliau mengatakan tolabu syekh fit thoriq wajibun ala kulli murid walau kana min akabiril ulama. Terjemahnya, tolabu syekh, mencari seorang syekh mursyid, fit thoriq, dalam jalan ibadah, wajibun, hukumnya wajib, ala kulli muridin, bagi setiap murid. Murid itu apa? Murid itu orang yang berkehendak mengikuti kehendak Allah semata. Jadi murid itu sungguh luar biasa. Dulu di sekolah-sekolah namanya murid, bukan siswa. Murid bukan siswa. Murid itu dari ilmu tasawuf. Murid artinya aroda yuridu irodah fahuwa murid. Orang yang berkehendak mengikuti kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulia apa tidak? Mulia. Itu murid. Yang berkehendaknya itu hanya mengikuti kehendak Allah saja, itulah murid. Nah, hukumnya wajib, walau kana min akabiril ulama, walaupun sudah menjadi pembesarnya ulama, ulama zohir, wajib untuk mencari sosok wali mursyid. Nah, sekarang yang akabiril ulama, yang sudah jadi pembesar ulama saja masih wajib, apalagi yang awam, yang sedikit ilmunya. Yang sudah jadi pembesar ulama saja masih wajib mencari wali mursyid. Kenapa? Sebab wali mursyid itu adalah murabbi ruh, pembimbing ruhani, pembimbing kolbu. Ilmu yang didapatkan, ilmu yang zahir, tidak akan bisa membersihkan kolbunya. Walaupun ilmunya tinggi, tidak akan bisa membersihkan kolbunya, dan tidak akan bisa menghidupkan kolbu sampai kolbu kita wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kolbu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan mendapatkan hakikat ibadah. Apa? Hakikat ibadah, bukan hanya syariat ibadah, fikih ibadah, tapi hakikat ibadah. Ayo Bapak Ibu sekalian, apa yang disebut hakikat ibadah? Wa'lam anna ruha jami'il ibadati hudurul qalbi ma'allahi fiha. Ketahuilah bahwa ruh ibadah atau hakikat ibadah adalah hadirnya hati bersama Allah di dalam ibadah. Tadi sholat isya, hati kita hadir bersama Allah, berarti dapat ruh ibadah atau hakikat ibadah. Tapi kalau sholat hanya takbiratul ihram sampai salam, hanya fikih atau syariatnya saja, maka tidak mendapatkan ruh ibadah atau hakikat ibadah. Maka kolbu supaya mendapatkan ruh ibadah atau hakikat ibadah membutuhkan murabbi ruh, pembimbing ruhani, pembimbing hati.
Al-Maqasid An-Nawawiyah ini dikarang oleh Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah. Dalam syarahnya disebutkan, la yanbaghi lil alim, tidaklah pantas bagi seorang alim, orang yang pintar dalam agama, walau tabahhara fil ilmi, walaupun ilmunya sudah ngelaut, saking alimnya ilmunya sudah tabahur. Tabahur itu melaut, hatta sara wahida zamanihi, sampai sudah disebut tokoh nomor 1 di zamannya, saking pinternya. Ayakna'a bima alimahu, si alim itu merasa cukup dengan ilmunya, nggak pantas. Wa innamal wajibu alaih, akan tetapi wajib baginya ayyas'a, untuk melangkah, bil ijtima'i, berkumpul, bi ahlil qulub, dengan ahli hati. Maksud ahlil qulub adalah wali mursyid. Liyadulluh, supaya menunjukkan kepada alim itu, ala tariqil istiqomah, berdasarkan tarekat jalan yang istiqomah. Hatta yasta'idda, sehingga si alim itu mempersiapkan diri, lil iktibas, untuk mendapatkan bagian, min miskati anwarin nubuwah, dari lentera cahaya kenabian. Nah ini Bapak Ibu sekalian, coba kita perhatikan. Dalam syarah Al-Maqasid disebutkan, tidaklah pantas, nggak pantas bagi seorang alim, sampai alimnya itu ilmunya sudah melaut, bahkan disebut sebagai tokohnya di zamannya. Tidak pantas apa? Merasa cukup dengan ilmunya. Akan tetapi wajib bagi si alim itu untuk melangkah, bergabung dengan ahlil qulub, bergabung dengan ahli thariqah di bawah bimbingan mursyid. Kenapa? Supaya menunjukkan kepada si alim itu jalan istiqomah dan mempersiapkan diri untuk mendapatkan bagian dari lentera cahaya kenabian. Nah ini yang akan didapatkan. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, ini min babil aula, seorang alim yang segitu saja wajib bertarekat, wajib ibadahnya di bawah bimbingan mursyid, apalagi yang bagaimana? Yang bukan alim. Jadi mimbabil aula, yang alim saja masih wajib mencari mursyid, masuk dalam ahlil qulub, ahli thariqah, apalagi yang awam. Arifin bisyariati, seorang syekh itu arifin bisyariati, mengetahui syariat atau fikih. Jadi seorang mursyid itu mengetahui tentang fikih atau syariat Islam. Fikih itu aturan-aturan yang zohir. Salikin li thariqati, dan mursyid itu atau seorang syekh itu berjalan di atas thariqah, berjalan di atas thariqah, ada jalannya. Maka penting sekali berthariqah. Dulu Syekh Akbar Abdul Fattah mencari thariqah ini 12 tahun. Berjumpalah dengan Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi di Jabal Abi Gubes, Mekah Al-Mukarramah. Thariqah, jalan menuju kepada Allah. Kemudian mursyid itu atau seorang syekh itu zaiqin lil haqiqati, merasakan, mencicipi hakikat. Nah, maka ada konsep syariat, thariqat, hakikat. Syariat artinya menjalankan fikih seperti perahu. Ini Bapak Ibu sekalian, pingin dapat mutiara enggak? Pingin dapat mutiara? Mahal apa murah? Itu mutiara sebesar cincin ini dibandingkan dengan batu dari Galunggung 10 truk, masih mahal yang mana? Mutiara sebesar ini. Di mana mutiara itu? Pinggir jalan adanya atau di mana? Di dasar laut. Ayo kita perhatikan.
Ini para ulama bikin analog untuk mendapatkan mutiara. Pertama harus bersyariat, berfikih, menjalankan aturan yang zohir. Kasapinah, seperti naik perahu dulu, dari darat naik perahu ke tengah. Kemudian bertorikoh. Torikoh itu adalah kalbahri, laksana lautan yang dalam. Apa torikoh itu? Menjalankan ilmu tasawuf. Jadi fikihnya dijalankan, tasawufnya diamalkan. Lalu akan menemukan di dasar lautan hakikat. Hakikat itu adalah mutiara. Jadi syariat menjalankan fikih, thariqah menjalankan tasawuf, maka akan berbuah hakikat. Tadi disebutkan hakikat ibadah itu apa? Hudurul qalbi ma'allah, hadir hati bersama Allah ketika ibadah. Sujud kita dalam sholat, kolbu kita merasakan hadirnya Allah yang maha agung, yang sempurna, yang maha suci. Sementara kita kotor, hina, banyak dosa. Nah, ketika kita sujud, hudurul qalbi ma'allah, hadir hati bersama Allah. Kolbu kita bergetar merasakan agungnya Allah, sempurnanya Allah, sucinya Allah. Itulah hakikat. Jadi kalau sujud kita hanya bacaan, hanya sujud, berarti hanya syariat atau fikih sujud. Bahkan Bapak Ibu sekalian, paman kholat al ibadatu an huduril qalbi pakanat haba'am manthura. Kalau ibadah kita hanya syariat, hanya fikih, sementara hakikatnya hadirnya hati bersama Allah dalam ibadah itu hilang, tiada, maka laksana debu yang bertaburan, alias tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah berkehendak kepada kita bahwa akan berjumpa, wusul kepada Allah, maka Allah akan jumpakan dengan seorang guru mursyid, seperti ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikamnya. Berupaya, berusaha, kemudian Allah berkehendak kepada orang itu, hatinya akan sampai kepada Allah, maka Allah akan jumpakan dengan seorang wali, seorang guru yang mursyid. Karena usahanya yang sungguh-sungguh, perjuangannya, pengorbanannya yang sungguh-sungguh. Sehingga kata para ulama, kalau tidak ditemukan di kampung halaman, cari ke kampung yang lain. Kalau di satu negara tidak ada guru mursyid, cari ke negara yang lain. Begitu ya, saking pentingnya. Nah, pencinta Allah dan wali Allah, para ulama, para mursyid, maka ruhnya akan berkumpul, ya, dikumpulkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka bersyukur kepada Allah ini, ya mas sekalian. Perjuangan dulu Syekh Akbar Abdul Fattah mencari wali mursyid sampai 12 tahun, sehingga bisa dibawa tarekat ini ke Indonesia, di mana ruh kita disatukan oleh Allah dengan guru mursyid. Guru mursyid tersambung dengan mursyid sebelumnya. Sebab setiap mursyid itu punya guru sebelumnya. Nggak ada tiba-tiba jadi mursyid. Dalam catatan sejarahnya nggak ada orang tiba-tiba jadi mursyid tanpa gemlengan, tanpa didikan, tanpa pembinaan dari mursyid sebelumnya. Syekh Akbar Abdul Fattah 4 tahun di Jabal Abi Gubes, dididik oleh Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi. Terus mursyid sebelumnya digembleng oleh mursyid sebelumnya, dididik oleh mursyid sebelumnya. Demikian pula mursyid sebelumnya dididik lagi oleh mursyid sebelumnya. Silsilah seperti mata rantai. Sampailah kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila kita berjumpa dengan mursyid yang benar, yang hakiki, maka akan tersambung ruh kita dengan mursyid sebelumnya, dengan mursyid sebelumnya, dengan mursyid sebelumnya, seperti mata rantai, dan akan
dijumpakan, disatukan ruh kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak sejaman dengan kita, walaupun kita tidak pernah melihatnya, tapi ruh kita atas izin Allah akan disatukan. Dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah bi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah, ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu an. Maka ruh seseorang itu seperti ring besi. Nah, ring besi, kalau tidak mencari guru mursyid, ring besi itu sendiri saja. Ring besi satu sendiri aja, tidak mencari guru mursyid. Tapi kalau berjuang mencari guru mursyid, kemudian Allah pertemukan, maka ring besi itu nyambung dengan ring besi yang lain. Ring besi itu nyambung dengan ring besi yang lainnya, jadilah satu mata rantai. Jadi kolbu kita, ruh kita akan disatukan dengan ruh atau kolbu mursyid. Kolbu mursyid tersambung dengan mursyid sebelumnya, sampai ujungnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Hikam yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, subhana man lam yaj'alid dalila ala awliyaihi illa min haitsu dalilu alaih walam yusil ilaihim illa man arada ayyusilahu ilaih. Maha suci Allah yang tidak menjadikan bagi para walinya petanda. Nggak ada tanda yang zohirnya bagi wali-wali Allah. Illa min haitsu dalilu alaih, kecuali penanda bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi Allah banyak tandanya, termasuk semua makhluk-makhluknya menjadi ayat-ayat Allah, tanda-tanda adanya Allah. Walam yusil ilaihim, tidak akan sampai, tidak akan berjumpa dengan para wali Allah, dengan wali mursyid khususnya. Tidak akan berjumpa dengan wali-wali Allah kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah, orang itu sampai kepada Allah. Kenapa? Karena wali-wali Allah, khususnya wali mursyid, adalah yang menyampaikan murid-muridnya menjadi wusul ilallah, tersampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang nggak dikehendaki oleh Allah wusul ilallah, sampai kepada Allah, maka tidak akan berjumpa dengan wali mursyid. Sebab wali mursyid punya tugas supaya mengajak murid-muridnya wusul ilallah, sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah khiyarul khalqi, sebaik-baiknya makhluk. Jadi dari tiga hal: pertama, kita jadi manusia; yang kedua, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam; yang ketiga, jadi umat Nabi yang dijumpakan dengan pewaris Nabi. Sebab mursyid adalah pewaris Nabi. Al ulama'u warasatul anbiya. Maka tidak akan sampai, tidak akan berjumpa dengan wali mursyid kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah, orang itu wusul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila memulai berzikir kepada Allah, maka hadirkanlah wajah guru di dalam hatinya. Ini dari kitab Rotib Al-Haddad. Tapi kalau dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah, gambarkan wajah guru di antara dua matanya. Artinya fil fikri, di alam pikiran. Nah, ini beda versi ini. Tapi sebetulnya intinya sama, mau di hati ataupun di dalam alam pikiran. Itulah yang disebut dengan Rabitatul Mursyid, di mana batin seorang murid tidak sendirian dalam berzikir, tetapi bersama mursyidnya terbimbing menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus berrobitoh terlebih dahulu ini? Ya, zikirkan kepada Allah. Maka Allah perintahkan, wa kunu ma'as-shadiqin, besertalah kalian dengan orang-orang yang siddiq. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Yusufiyah fi Bayani Adilati Sufiyah, karangan Syekh Yusuf Khotor Muhammad rahimahullah, mengatakan, kenapa harus robitoh dulu ke mursyid? Ayat itu menunjukkan bersamalah kalian dengan orang-orang yang siddiq. Bersama itu dalam dua bentuk. Pertama, hissiyah, secara fisik kumpul seperti ini, alhamdulillah berkumpul. Yang kedua,
ma'nawiyah, secara maknawi, secara batiniyah, di mana hati merasa bersama dengan mursyid, merasa bersama dengan orang yang sidik imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah para sahabat berobitoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sangat berobitoh. Nabi bersabda, tidaklah beriman sampai ia mencintai aku. Jadi cinta kepada Rasulullah SAW hukumnya wajib. Kalau cinta suka terbayang-bayang apa enggak? Kalau benar kita mencintai sesuatu, terbayang-bayang enggak? Orang yang sedang bercinta pasti malamnya termimpi-mimpi, siangnya mengikutin. Asa berbarengan aja. Ini semua para sahabat yang mencapai keimanannya sempurna dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Terbayang wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya robitoh. Tapi di masa Nabi tidak disebut istilah robitoh. Contoh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kenapa wajahmu selalu terpatri di dalam hatiku hingga aku masuk WC pun, toilet pun, wajahmu masih terpatri di dalam hatiku. Maka Nabi senyum mendengar itu. Itu tandanya apa? Cinta namanya. Ya, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam 3 kitab ini adab zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum zikir maka terbayang, membayangkan, menghadirkan wajah mursyid di dalam hatinya atau di alam pikirannya sebagai bentuk wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan carilah wasilah menuju kepada Allah. Itu dalam rangka bertawasul, dalam rangka berwasilah. Imam Al-Ghazali, beliau punya adik namanya Ahmad Al-Ghazali. Ini ditinggalkan oleh ayahnya ketika dua-duanya masih kecil, dan ayahnya mewasiatkan supaya hartanya dipakai menuntut ilmu bagi kedua anaknya. Imam Ghazali lari ke ilmu-ilmu zohir, jadilah ulama besar, ulama zohir. Imam Ahmad Al-Ghazali lari ke ilmu batin, tasawuf dan thariqah, jadilah seorang al-arif billah, orang yang ma'rifat kepada Allah. Satu waktu balik dua-duanya ke ibunya, kemudian sholat berjamaah. Imam Al-Ghazali karena ilmu zuhirnya lebih tinggi, lebih dikenal oleh orang, adiknya di belakang jadi makmum. Ketika salam Imam Ghazali, Imam Ahmad adiknya sholat mu'adah atau i'adah, ngulang sholat. Dilirik oleh Imam Ghazali, sakit hatinya, lapor ke ibunya, Bu, aku sakit hati dengan adik. Kenapa? Dia sholat ngulang. Dipanggil lah. Ditanya oleh ibunya, Ahmad, kau benar sholat mu'adah setelah sholat diimami oleh kakakmu? Iya. Kenapa alasannya? Aku melihat gamis kakakku penuh dengan darah. Kata Imam Ghazali, ini gamis yang aku pakai tadi, sedikit pun tidak ada setetes darah. Lalu kata Imam Ahmad Al-Ghazali, aku bukakan mata hatiku, melihat hatimu bukan ingat kepada Allah. Pada sholat adalah aqimis sholat li zikri, tegakkan sholat supaya zikir kepadaku. Tapi engkau ingat kitab karangan bab haid yang belum selesai. Nangis Imam Ghazali. Kok tahu dari mana bisa ilmu seperti ini, luar biasa. Nangis Imam Al-Ghazali, tersentuh karena adiknya lebih tinggi ternyata ilmu batinnya. Benar dia ketika sholat bukan zikir kepada Allah, masih ngarang kitab, sehingga diumpamakan gamisnya berdarah karena karangannya bab haid. Hari itu juga, wahai adikku, bawa aku ke gurumu, aku ingin menimba ilmu seperti engkau. Dibawalah. Ini di dalam kitab Marokil Ubudiyah yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, sejarah ini. Dibawalah Imam Ghazali oleh adanya ke guru mursyidnya. Tapi gini, ternyata gurunya itu tukang sol sepatu. Hirbahnya, asbabnya mencari rezekinya lewat jadi tukang sol sepatu. Subhanallah. Jangan ukur orang dengan profesinya. Ketika Imam Ghazali, tolong aku diakui sebagai murid, kata mursyidnya,
Gak bisa jadi muridku begitu saja. Kalau kau ingin jadi muridku, bersihkan rumah halamanku. Dibersihkan Imam Ghazali. Ulama besar Pak, disuruh ngebersih-bersih apa? Halaman rumahnya. Mursidnya tukang sol sepatu. Orang nggak kenal kalau itu ulama yang ilmu batinnya dalam. Setelah bersih, kata mursidnya, jangan dulu, masih ada PR. Apa? Tuh belah sana ada kotoran manusia. Ambil dengan tanganmu sendiri, jangan pakai alat. Imam Ghazali sudah mau buka gamis karena takut kena kotor. Kata gurunya, pakai gamismu, ambil kotoran itu. Di situ Imam Ghazali mikir, akhirnya dibukakan mata hatinya. Itulah ujian. Akhirnya bulat hati untuk mengambil kotoran manusia itu. Ketika akan disentuh, stop Al-Ghazali. Bilang stop Al-Ghazali, itu langsung mata hati Imam Ghazali dibukakan oleh Allah hijabnya. Apa hijab pertama? Ujub dan sombong dengan ilmu. Itulah yang menghalangi hatinya tersambung dengan Allah. Jadi walaupun sudah jadi ulama besar, tanpa bertasawuf, maka ilmunya tidak nafi. Akhirnya kata gurunya, Al-Ghazali, kau pulang sekarang, selesai berguru kepadaku. Dia kumpulkan semua santri-santrinya, dia berkhutbah di hadapan santrinya. Baru saja aku dapatkan ilmu yang lebih hebat daripada ilmu yang selama ini aku ajarkan kepada kalian. Itulah ilmu hakikat. Maka Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu sekalian, nggak palang tangguh. Selesai dari mursyid itu, dibukakan mata hati yang pertama dalam kitab Al-Munqidh Minad Dhalal, penyelamatan dari kesesatan. Beliau 12 tahun beriadah dan bermujahadah. Salah satunya beliau di negeri Suriah nyamar jadi tukang marbot masjid, tukang ngepel, nyapu, bersih-bersih masjid. Orang di situ nggak tahu kalau itu adalah Imam Al-Ghazali. Beliau ingin mengosongkan kalbunya dari hijab penghalang amrod al-qalbiyah, penyakit hati itu. Bukan hanya teori dan ceramah baca kitab atau ngarang kitab, tapi harus terjun. Namanya Riyadhah Mujahadah. Itu kalau lagi ngepel, jamaah di situ pada ngobrol. Hebat amat ya itu Imam Al-Ghazali. Hebat amat. Imam Ghazali lagi apa? Lagi ngepel. Imam Ghazali bersihkan hatinya. Malam hari dia naik ke menara, lalu dia ngarang kitab, jadilah kitab Ihya Ulumuddin. Buah dari praktek tazkiyatun nafs, pembersihan hati. Membersihkan hati dari keakuan, salah satunya adalah ilmu dan amal. Nah, maka akhirnya Imam Al-Ghazali sukses pakar di bidang ilmu tasawuf. Maka bangkitnya Islam akhir zaman adalah ketika umat ini mau mereguk kembali, memegang kembali mutiara Islam, ruh Islam, jauharul Islam. Itulah ilmu tasawuf yang hakiki, tasawuf berdasarkan Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para ulama. Maka akan bangkit umat ini. Maka Ihya Ulumuddin ini membangkitkan ilmu yang ilmunya terputus menjadi tersambung kembali kepada Allah dengan ilmu, jadi tercerahkan dengan ilmu, menjadi semangat beribadah. Itulah Nabi beristiadah, berlindung kepada Allah min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbati as-su'ada wa afadha min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifina wal awliya. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. Sadaqallahul adzim.
Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang paling dalam, hati yang merasakan, hati yang sadar bahwa Allah lah satu-satunya zat yang senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, di malam Selasa ini Bapak bisa ngalongok murid-murid yang ada di Zawiyah Taman Sari Kota Tasikmalaya dalam rangka supaya murid senantiasa istiqomah. Nah, ini masalah istiqomah ya. Istiqomah dalam menjalankan ibadah. Ini sudah istiqomah apa belum? Zawiyah Taman Sari sudah istiqomah semua apa baru sebagian? Dalam rangka bertarekat, bertorikoh, maka harus senantiasa Allah dijadikan sebagai tujuan. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Tiada sembahan kecuali Allah, tiada yang dimaksud kecuali Allah. Dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Berangkat hati semata-mata panggilan-Mu ya Allah. Ngaji panggilan-Mu ya Allah. Semua bentuk ibadah harus senantiasa karena Allah, la maqsuda illallah. Tiada yang dimaksud kecuali Allah. Allah ciptakan kita sebagai manusia, lahir di muka bumi ini untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Di mana ibadah kita di dalam agama, semua aspek kehidupan harus jadi ibadah. Sampai tidurnya pun harus jadi ibadah. Sebelum tidur baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, pegang tasbih. Tidur 5 jam, 5 jamnya dihitung zikir oleh Allah. Jadi semua dari tidurnya harus jadi ibadah. Mencari rizkinya harus jadi ibadah. Bapak-bapak keluar dari rumah, jangan semata-mata mencari rizki, tapi carilah karunia Allah, carilah keutamaan Allah. Wabtagu min fadlillah, cari karunia Allah. Jangan cari recehan ke tempat kerja kita, ke pasar, ke sawah, ke kantor. Niatkan lillah karena Allah. Keluar keringatnya, Allah jadikan malaikat, malaikat itu mintakan ampun kepada Allah. Begitulah dalam rangka kita bertarekat, bertorikoh, di mana bertarekat itu Allah dijadikan sebagai tujuannya. La maqsuda illallah, tiada yang dimaksud kecuali Allah. Maka dalam menjalankan tarekat kita harus menjalankan wirid-wirid. Nah, ini wirid yang telah ditalqinkan harus senantiasa disempurnakan. Sempurna apa sering kurangnya ini? Baca Quran 1 juz, ibu-ibu sempurna, hatam tidak? Hatamkan 1 juz ya, baca Quran
Sebelum baca yang lain, bacalah Quran. Nah, 1 juz nih yang ditalkinkan dari guru-guru kita, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membaca Al-Quranul Karim. Siap baca Quran 1 juz? Untuk siapa? Untuk orang lain atau untuk siapa? Untuk diri kita, bekal kita, dunia dan akhirat kita. Bukan untuk orang lain, untuk kita yang membaca. Bekal kita, dunia dan akhirat kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Baca Quran 1 juz, baca istighfar 100 ma'a taubatihi. Bukan sebatas baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ma'a taubatihi, sertai dengan taubatnya. Di mana syarat taubat ada berapa? Ada 4. Pertama, i'tiraf, pengakuan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Dosa hari ini apa saja? Itu baca istighfar 100 ma'a taubatihi, beserta taubatnya kepada Allah. Taubat ada syaratnya 4. Yang pertama, i'tiraf, pengakuan hati yang dalam dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yang kedua, an-nadamah, nyesel, malu, tumbuh rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Coba evaluasi dari pagi bangun tidur sampai sekarang, hati kita banyak zikirnya kepada Allah atau banyak lalainya dari Allah? Tuh ngakunya, ngaku ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Dari tadi bangun tidur sampai sekarang hati kita banyak zikirnya, banyak lalainya. Mau kapan lagi hati kita banyak zikir kepada Allah? Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum datang waktunya bagi orang yang beriman hatinya khusyuk zikir kepada Allah? Ketiga, syarat taubat adalah al-iqla. Iqla artinya memutus dari dosa, tidak akan mengulangi, mengazam sampai akhir hayat kita. Dan yang terakhir, wa atbi'is sayyiatil hasanat tamhuha. Orang yang bertobat itu selalu banyak beramal soleh. Allah beri kesempatan hari ini untuk beramal soleh, untuk beramal soleh. Sebab amal soleh yang kita lakukan dengan ikhlas, tamhuha, akan menggugurkan dosa-dosa kita di masa lalu. Nah, ini amalan dari wirid kita yang kedua. Yang ketiga apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. 300 kali. Baca 300 kali. Maka selebihnya baca la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Zikron katsira, zikir yang banyak. Sampai kepada zikir sir. Dilanjutkan dengan zikir sir. Allah, Allah, Allah. Begitu. Ya, seperti denyut jantung berdetak. Allah, Allah, Allah. Di mana saja dan kapan saja. Fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Zikirlah kepada Allah ketika berdiri, duduk, bahkan berbaring. Allah, Allah, Allah. Pegang tasbih, pegang ceker, ceker. Dikirain teh ceker, ya. Ceker, pegang. Ya.
supaya hatinya zikir kepada Allah. Sebab ahli surga, Bapak Ibu sekalian, ahli surga bakal ada nyeselnya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah masuk surga ada menyesalnya, aduh hanjakal, menyesal. Apa? Nabi bersabda, laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha. Tiada penyesalan bagi ahli surga kecuali ada satu waktu ketika di dunia lewat begitu saja, 1 jam lewat begitu saja, hatinya tidak zikir kepada Allah, membuat nyesal ahli surga. Maka yuk belajar dari zikir jahar sampai zikir sir. Nah, zikir sir ini yang selalu hifdul qalbi, jaga hati. Ya. Jaga hati, pastikan hati kita sedang zikir kepada Allah. Seperti para sahabat dalam Al-Quran, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Mereka adalah orang-orang yang tidak lalai hatinya dari mengingat Allah walaupun sedang berbisnis, walaupun sedang bertransaksi. Jadi hatinya selalu zikir kepada Allah. Kemudian yang keempat, zikir wirid kita harian bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa kali? 100 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyil Ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. 100 kali baca. Man shalla alayya salata wahidah sallallahu alaihi asyra. Nabi bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersolawat kepada orang itu 10 kali. Allah bersolawat kepada orang yang mau bersolawat. Kita bersolawat kepada Nabi 1 kali, Allah bersolawat kepada kita 10 kali. Apa solawatnya Allah kepada kita? Menurunkan ampunan dan rahmatnya, kasih sayangnya. Kemudian yang terakhir baca ya hayyu ya qayyum. Berapa? 1000 kali. Nah ini zikir wirid harian kita. Siap istiqomah? Dari maghrib sampai isya, dari subuh sampai isyraq, jidmah gitu. Ke masjid, ke rumah, ke masjid, ke rumah. Jadi di seluruh jawiyah-jawiyah tarekat Idrisiyah, dari pusatnya sampai ke jawiyah-jawiyah, maghrib isya penuh, subuh sampai isyraq. Itu. Siap Bapak-bapak? Kok siap? Subuh sampai isyraq, maghrib sampai isya. Ayatnya wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhah. Itu ayatnya. Kita laksanakan sholat-sholat sunnah, kita laksanakan wirid, termasuk baca Quran di dalamnya, di antara maghrib dan isya, di antara subuh sampai isyraq. Jadi dihidupkan, diramaikan. Kalau kita belum bisa merasakan nikmatnya menjalankan wirid, sholat-sholat sunnah di antara waktu tersebut, maka kita harus mencobanya, harus mencobanya, harus mencobanya. Kalau belum dicoba, para raid. Ya, kalau belum dicoba, pahit. Pingin manis, pas manis atau masih pahit ibadah kita? Ibadah iraha amis. Nah. Ya.
wajada halawatal iman, menemukan manisnya iman, manis dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Nah, kembali bertarekat ya, di mana Allah dijadikan tujuan, prosesnya dalam rangka menjalankan tarekat, wirid harus istiqomah. Jadikan guru mursyid sebagai pembimbingnya. Mursyid sebagai pembimbingnya. Jadi inilah pola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asy-syaikhu fi qaumihi kan nabiyyi fi ummatihi. Mursyid dengan muridnya seperti nabi dengan para sahabatnya. Ada yang membimbingnya, ada yang mengingatkannya, ada yang mendorongnya, ada yang jadi uswah hasanahnya. Seperti dulu para sahabat dibimbing langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasul wafat ada para mursyid. Nah, dalam bertarekat jadikan mursyid sebagai pembimbing, sebagai uswah hasanah, contoh dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah. Laulal murabbi ma arabtu rabbi. Para ulama mengatakan seandainya tidak ada murabbi atau mursyid, ma araftu rabbi, aku tidak akan ma'rifat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mengikuti mursyid, mengikuti bimbingan mursyid zohir dan batin. Bukan hanya ilmu zohirnya, tapi ilmu batinnya. Ikuti bukan hanya fisiknya, sujud dan rukunya, tapi dengan ruhaninya. Maka oleh sebab itu, murid harus senantiasa robitoh kepada mursyidnya. Supaya apa? Supaya mendapatkan bimbingan ruhaniyah, tarbiyah ruhiyah. Kalau tidak mendapatkan bimbingan rohani, maka tidak akan paripurna, sempurna dalam menjalankan ibadahnya. Jadi robitoh kepada mursyid supaya mendapatkan tarbiyah ruhiyah, bimbingan secara ruhaniyah. La ilaha illallah. Maka jamaah sekalian, sebelum zikir tawasul, robitoh, istimdad kepada mursyid. Itu yang diajarkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau rohani kita tanpa berobitoh, tanpa mengadakan hubungan ruhaniyah atau batiniyah, maka akan sulit hati kita wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam kitab Mausu'ah Yusufiyah bi bayani adilatis sufiyah, bahwa berrobitoh kepada mursyid adalah wasilah yang paling utama supaya hati kita wusul ilallah, tersambung kepada Allah. Jadi berrobitoh adalah sebagai wasilah yang utama supaya hati kita sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah itu di mana batin kita masuk ke dalam makom ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah fa ilam takun tarah fa innahu yarok. Jadi min a'domil wasail ilallah, robitoh kepada mursyid adalah wasilah yang paling agung, wasilah yang paling utama, ya, supaya batin kita
benar-benar tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh sebelum zikir, sebelum berwirid, tawasul, ya, robitoh di situ, supaya batin kita nggak kemana-mana. Sebagai langkah awal disebutnya. Sebagai apa? Langkah awal, bukan tujuan guru itu, tapi wasilah, langkah awal supaya menuju kepada Allah. Jadi langkah awal, ada langkah awal, yaitu kepada guru, supaya tertuju usul ilallah, tersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sampai jam berapa ini? Siap sampai jam 12? Sampai jam 12 siap Bapak-bapak Ibu-ibu? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini di zaman modern begini, apa lihat perjalanan ya ke Pemalang, ke Cirebon, masjid itu sepi, maghrib isya sepi, nggak ada isinya. Inilah satu kondisi akhir zaman. Maka para mursyid itu seperti para nabi. Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya siang dan malam, laila wa nahara, da'iyan ilallah, mengajak kepada Allah. Sampai pada akhirnya membuatlah perahu. Semua yang kafir dibinasakan oleh Allah. Yang selamat yang ada dalam perahu. Nah ini thariqah itu perahu. Ibarat perahu keselamatan dan kebahagiaan, di mana mursyid adalah kan nabi, seperti nabi, menyeru, ngajak kepada umat manusia. Ya, alhamdulillah masjid-masjid di jawiyah-jawiyah ya, dihidupkan oleh jamaah. Alhamdulillah, hati kita dihidupkan oleh Allah. Yuk kita istiqomah semua. Sebelum kita pulang kepada Allah, bakal pulang ini, bakal pulang kepada Allah, aku COVID penisiun, padahal sadaya lagi bakal uih ka Gusti, kita bakal pulang kepada Allah. Apa yang kita bawa? Rumah, kendaraan, uang, bukan. Fisik kita hanya dibungkus dengan kain kafan. Dari tanah kembali kepada tanah. Ruh kita yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Yang akan kita bawa menuju kepada Allah adalah hati dan amal kita. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari nanti tidak ada manfaatnya harta, tidak ada manfaatnya anak-anak, kecuali orang yang menemui Allah, kecuali orang yang pulang menuju kepada Allah biqalbin salim, membawa hati yang selamat. Selamat dari apa? Dari penyakit-penyakit hati, penyakit hasad, penyakit ujub, penyakit takabur, penyakit riya, hubur dunia, hubur riasah. Periksa hati kita. Ayo jamaah sekalian, besok lusa kita akan pulang kepada Allah. Allah rahasiakan ajal kematian kita dalam umur kita masing-masing. Selalu periksa hati kita, selalu periksa hati kita, selalu periksa amal-amal kita. Sebab itulah yang akan kita bawa pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Periksa amal soleh kita, periksa amal kita, periksa hati kita. Kalau masih ada kotoran, kebencian, takabur, yang tua merasa takabur, merasa lebih tua, itu penyakit takabur. Yang kaya merasa lebih merendahkan yang miskin, itu takabur. Yang pinter merasa lebih menghinakan yang bodoh, itu pun takabur. Menolak kebenaran, itu takabur. Sampai dalam hadis Nabi,
Orang yang dalam hatinya ada takabur walaupun sebesar biji sawi, dia tidak akan pernah mencium wangi surga. Sebab apa? Takabur adalah ridai, takabur adalah selendangku. Yang al-mutakabir, yang takabur itu Allah. Manusia nggak pantas untuk takabur. Sampai jangankan masuk surga, mencium wanginya surga aja tidak akan pernah. Ayo bersihkan hati kita. Kita bangun jam 3, bangun sepertiga malam. Ya ayyuhal muzammil qumil lail, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Ini perintah-perintah kepada Nabi, jatuh kepada kita. Bangun sepertiga malam, jangan betah terus tidur. Bangun sepertiga malam, qum fa'anzir, tegakkan sholat. Inilah amalan para nabi, amalan para wali-wali Allah. Di sepertiga malam dia bangkit mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada waktu yang paling istimewa, tidak ada waktu yang paling berharga bagi para wali-wali Allah kecuali di sepertiga malam. Kenapa? Karena di sepertiga malam dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada momentum yang paling indah dan istimewa kecuali sepertiga malam dia menghadap kepada Allah. Ya, tahajud kita tingkatkan. Inilah amalan-amalan yang hebat, amalan-amalan yang istimewa, amalan para nabi, amalan para wali-wali Allah. Sebab tarekat adalah yang sesungguhnya jalan yang pernah dipakai oleh seluruh para nabi dan para rasul beserta para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tariqatul qaum musayyadatun bil kitabi wa sunnah wali annaha mabniyatun ala sulukil anbiya wal asfiyah. Tarekat yang sesungguhnya adalah dibangun dengan Quran dan sunnah, kemudian yang menjadi jalan bagi orang-orang firihan para nabi dan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mau jadi wali Allah? Ibu-ibu mau jadi wali Allah? Oh, Pak, pengen jadi wali-wali Allah? Nah, ini amalan-amalannya. Maghrib, isya, subuh, isyraq, tahajud. Amalannya para wali-wali Allah, amalan yang istimewa. Makanya sedikit ya, yang bisa mengamalkannya. Sedikit apa banyak? Sedikit. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, di akhir zaman ini alhamdulillah tarekat Allah giring hati kita untuk masuk dalam tarekat ini. Itu adalah anugerah terbesar dalam hidup ini. Tarekat yang menyambungkan batin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat hati kita khusyuk tertunduk kepada Allah. Yang membuat hati kita musyahadatur rububiyah, menyaksi atas sifat-sifat Allah yang sempurna. Jadi dengan tarekat inilah kita dibersihkan hati kita. Selalu tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Jiwa kita bersihkan. Ruhani kita bersihkan. Qalbu kita bersihkan. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh bahagia orang yang selalu membersihkan jiwanya, berzikir dan sholat. Kemudian dibersihkan dan hati kita didandan dengan sifat-sifat yang terpuji. Salah satu sifat yang terpuji atau makom yang harus dibangun
adalah ikhlas. Makom ikhlas, keikhlasan karena Allah. Mau sendirian ikhlas, mau banyakan jalan. Orang yang ikhlas, mau dipuji orang, mau dicaci maki orang, jalan terus. Ikhlas yang dilihat oleh orang yang ikhlas itu hanya Allah. Gak dilihat manusia, yang dilihat hanyalah Allah. Karena Engkau ya Allah, mau sedikit, mau banyak, mau di tengah malam, mau di siang hari, mau dipuji, mau dihina. Yang tumbuh dalam hati sifat ikhlas, keikhlasan, ya, membuat istiqomah ibadah. Bangkitkan makom ikhlas di dalam batin kita. Setelah kita terus tazkiyah, membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Dandani hati kita dengan sifat-sifat terpuji. Salah satunya ikhlas karena Allah. Maka Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari amalnya. Tergantung dari niatnya. Nah, maka sebelum melakukan sesuatu, pastikan hati kita, qasdu, tujuan kita lillah karena Allah. Jangan sampai hati kita kosong. Tapi hati kita berisi dengan keikhlasan salah satunya. Ikhlas karena Allah. Orang yang ikhlas karena Allah itu tidak akan kecewa. Orang yang ikhlas dalam ibadahnya itu tidak akan sombong. Orang yang ikhlas dalam ibadah itu tidak akan menyesal. Tidak akan putus asa. Itulah kekuatan ikhlas. Menolong orang lain yang ditolong malah ngejelek-jelekin kita. Enggak membuat sakit hati. Kok karena Allah. Menolongnya karena Allah. Ditanamkan sifat ikhlas. Dandani hati kita dengan sifat ikhlas. Supaya benar-benar ibadah kita diterima oleh Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Yang kedua, tanamkan dalam hati kita, dandani hati kita dengan sifat tawakal Allah. Kita pagi-pagi berangkat ke pasar, berangkat ke kantor, berangkat ke sawah. Ya. Karena Allah, tawakalnya kepada Allah bukan kepada usaha kita. Ketika hari itu kita nggak dapat keuntungan, kita tidak akan apa? Tidak akan sakit hati. Kenapa? Tawakalnya kepada Allah, bukan kepada usaha kita. Jadi jangan tawakal kita kepada usaha kita sendiri. Tapi tawakal kita, gantungkan hati kita kepada Allah. Di balik usaha-usaha kita, hati bergantungnya hanya kepada Allah. Ini yang harus kita bangun dalam hati kita. Bagaimana batin kita, hati kita diperindah dengan ikhlas, diperindah dengan tawakal kepada Allah. Yang ketiga, perindah hati kita dengan ar-ridho, sifat ridho, rela hati kita. Pertama adalah raditu billahi robba. Ridho kepada Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Yang kedua, ridho kepada perintah-perintahnya, ridho kepada larangan-larangannya. Jadi hati kita ridho, diperintahkan oleh Allah itu ridho, dilarang oleh Allah ridho dengan menjauhinya. Sifat hati kita ridho. Yang ketiga, ridho terhadap takdir-takdir Allah. Kita mulai dari lahir semua dari takdir Allah sampai sekarang. Jodohnya, diberi anak, diberi cucu. Takdir-takdir Allah kita ridho menerimanya.
Sampai sakit pun, apalagi udah usia 40 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, tambah sehat atau ririwit. Ya udah 40 tahun. Mana yang 40 tahun? Angkat tangannya. Wah, banyak. Yang 40 tahun harus lebih meningkatkan ibadah. Fisik kita semakin lemah, bukan semakin gagah. Jadi kalau kerasa ini, kerasa itu, tumbuhkan sifat ridho, rela menerimanya. Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalq afala yaqilun. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya, Allah kurangi kesehatannya. Penglihatan, pendengaran, sendi-sendi, buku-buku. Diambil oleh Allah. Sedikit-sedikit diambil oleh Allah kesehatan kita. Terasa ini, kerasa itu. Tumbuhkan sifat ridho. Ridho ya Rabb. Engkau takdirkan seperti ini. Berobat itu adalah ikhtiar kita, kewajiban kita. Tapi sifat ridho itu di hati, menerima. Jangan sampai menggerutu, kuku lutuk. Ya, kuku lutuk. Menggerutu, kuku lutuk, dikasih sakit oleh Allah. Sehatnya 40 tahun, dikasih sakit, baru 4 hari. Waduh, udah menggerutu. Sebab fisik ini sudah ada grafiknya. Ke 40 tahun muncak, kemudian turun lagi. Ke 40 tahun muncak, dari 40 tahun turun lagi. Sampai pada akhirnya fisik kita ini walaupun mau dijaga, mau dipertahankan, tetap pada akhirnya kembali kepada tanah. Fisik kita, jasmani kita akan menjadi makanan cacing dan belatung. Kembali kepada tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Fisik kita dari tanah akan kembali kepada tanah, dikembalikan kembali, dibangkitkan nanti di hari bi'sah, di hari kebangkitan dari alam kubur masing-masing menuju mahsyar. Itu. Jasmani kita, fisik kita punya batasan-batasan. Nah, maka yang sesungguhnya dalam diri kita adalah jasmani atau rohani. Yang esensi yang sesungguhnya dari diri kita jasmani atau rohani? Rohani. Di mana banyak manusia mengabaikannya, nggak memperhatikannya, mencuekannya, membiarkan begitu saja rohaninya, kolbunya, hatinya. Tidak diperhatikan, tidak diawasi, tidak dipelihara, tidak dijaga. Lupa mendandani, menghiasi, memperhatikan fisiknya. Melupakan rohani yang esensi, yang sesungguhnya, yang akan pulang menghadap kepada Allah. Bakal jadi tulang belulang jasmani kita. Bakal jadi makanan cacing belatung. Maka periksa hati kita, periksa amal-amal kita. Sebelum kita pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita berzikir kepada Allah. Siap zikirnya? Yuk kita berzikir kepada Allah di malam Selasa ini. Siapkan hatinya, sebab sesungguhnya yang zikir adalah hati kita. Hati tawajuh ilallah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari jamaah sekalian, pejamkan kedua matanya, kita berzikir kepada Allah. Saatnya kita untuk rindu kepada Allah,
tanamkan mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kapan lagi hati kita? Jangan terus dikuasai, diombang-ambing, tertipu dengan kesenangan duniawi yang sesaat. Hati kita belum tumbuh-tumbuh kecintaan, mau kapan tumbuhnya kecintaan, mahabbah kita kepada Allah dalam hati kita? Sementara waktu semakin sempit, sisa umur kita semakin berkurang. Kita pingin pulang kepada Allah sebagaimana dalam ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei jiwa yang tenang, hei jiwa yang tentram, dipanggil oleh Allah. Hei jiwa yang tenang karena hatinya selalu zikir kepada Allah. Irji'i ila rabbik, kembali kepada Tuhanmu. Dijemput oleh malaikat. Malaikat sebelum mencabut ruh kita, salam terlebih dahulu. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaqulun salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Malaikat sebelum mencabut nyawa senyum, kemudian mengucapkan salam, kemudian masuklah ke dalam surga atas amal yang kalian perbuat. Tuh, malaikat yang mencabut nyawa tuh begitu, salam dulu. Bukan menegangkan, tapi membuat tambah tenang, mutmainnah. Salam, selamat engkau, masuklah ke dalam surga. Dipersilahkan. Rodiyatan, karena engkau selalu ridho kepada Allah. Mardiyatan, engkau diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku. Di alam kuburnya tidak sendirian dengan guru-guru, mursyid, para murid yang siddiq. Tidak sendirian di alam kuburnya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku. Jamaah sekalian, mari sebelum zikir kepada Allah, kita taubat kepada Allah. Penuhi syarat taubat yang 4. Jangan tunda hari esok untuk taubat. Hari esok bisa jadi adalah pulang kita kepada Allah. Jangan merasa umur kita masih muda, sedang sehat. Banyak orang yang sedang olahraga meninggal. Lebih baik al-isti'dadu lil maut qabla nuzuliha, persiapkan kematian sebelum kematian itu menghampiri. Persiapkan kematian sebelum ajal kematian tiba. Persiapan, pembekalan dan pembekalan diri. Ayo jamaah sekalian, bersih-bersih hati kita. Dari seluruh penyakit-penyakit hati, ujub, takabur, riya. Bersihkan dari hati kita, itulah penghalang kita kepada Allah. Susah khusyuk karena penyakit hati. Penyakit hati menjadi hijab, menjadi penghalang. Yuk kita akui di hadapan Allah. Apa yang kita lakukan, dosa-dosa kita di masa lalu masih tertulis oleh malaikat atid. Allah mengetahuinya, jangan disembunyikan. Lebih baik kita bangkit dari dosa-dosa kita. Bangkit bertobat kepada Allah. Akui dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan yang fardu, jatuh kepada larangan-larangan Allah, menyakiti orang tua, membiarkan anak-anak kita tidak mendidiknya,
Mari kita bacakan istighfar sama-sama. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullah, astaghfirullah. Tubu ilallah ayyuhal mu'minun. Ajilu bitaubati qoblal maut. Segera taubat kepada Allah sebelum ajal kematian tiba. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mari jamaah sekalian, setelah kita belajar tobat kepada Allah, kita telusuri jalan Allah. Adzikru aqrabu turuq ilallah. Zikir adalah jalan yang paling dekat menuju kepada Allah. Sebelumnya Robitoh terlebih dahulu.